Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Indonesia membutuhkan anak-anak bangsa yang mampu untuk menseimbangkan hak dan kewajiban yang kita miliki sebagai warga negara bangsa ini. Kita harus memperjuangkan sesuatu yang perlu kita perjuangkan karena kita tidak mau berhenti statik monolit seakan-akan sudah paripurnalah semua sistem dan nilai kehidupan yang kita miliki di negeri kita ini. Selamat malam, selamat datang di Visi Negarawan, saya Indra Maulana. Beberapa waktu terakhir negeri ini dibuat bising dengan polemik yang berawal dari lontaran akademisi Rocky Gerung kepada Presiden Joko Widodo. Sebagian pihak yang pro Rocky menilai hal itu adalah kritik terhadap pemerintahan dan menganggap itu adalah kebebasan berpendapat. Namun sebagian pihak yang lain menilai hal itu adalah hinaan dan kebebasan berpendapat dalam demokrasi bukan seperti yang disampaikan Rocky. Kita memang tidak sedang berbicara ini pidana atau bukan, delik biasa atau delik aduan, tetapi seringkali kita berputar pada masalah yang sama, kritik berujung laporan. Bagaimana sebenarnya kita memotret demokrasi itu sendiri? Apakah demokrasi kita bisa super bebas dan liberal, atau di sisi lain demokrasi harus tetap dengan sopan santun, etika berbahasa, dan lain sebagainya? Di sisi lain yang lebih esensial lagi adalah bagaimana demokrasi yang kita anut ini mampu membawa kesejahteraan bagi warganya dan pertumbuhan ekonomi tidak hanya berhenti pada diskusi angka, namun kualitas pertumbuhannya merata dan dirasakan oleh seluruh rakyat, baik yang kaya maupun yang jelata. Diskusi kita pekan ini adalah restorasi untuk negeri, dan sebelum memulai diskusi kita simak dahulu petikan pidato Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh berikut ini. Berulang kali saya katakan kepada kalian sebagai kader-kader partai ini, partai kita ini adalah partai yang juga sedang menjalankan dakwah. Kita menjalankan dakwah dalam nilai aspek idealisme yang kita miliki. Tapi dakwah yang dimaksudkan oleh Nasdem adalah jelas dakwah kebangsaan. Kita ingin bergerak maju dari waktu ke waktu. Kita melihat perjalanan kehidupan kebangsaan kita dengan seluruh apa yang berulang kali saya katakan di mana saja, betapa hebatnya negeri kita ini. Tapi apa arti kehebatan yang kita miliki ketika kita tidak mampu mengisinya dengan soul, roh yang kita miliki untuk bisa bangun kesadaran seluruh warga negara bangsa ini. Indonesia membutuhkan anak-anak bangsa yang mampu untuk menseimbangkan hak dan kewajiban yang kita miliki sebagai warga negara bangsa ini. Untuk apa kita memiliki satu sistem model demokrasi seperti apa yang kita miliki hari ini? Demokrasi yang super bebas, super liberal. Kita bermaksud dengan harapan berpindahnya model dan sistem gaya pemerintahan kita dari apa yang kita kenal dengan sistem otoritarian
atau demokrasi yang terpimpin menjadi demokrasi yang super bebas dengan harapan bahwa rasa keadilan kita, tingkat kesejahteraan kita, kebanggaan kita sebagai warga negara akan bisa kita miliki lebih hebat. Itu yang kita harapkan. Tapi kalau harapan itu semakin jauh dari kenyataan yang kita hadapi, untuk apa model sistem demokrasi seperti ini? Ini yang membuat kerisauan hati bagi siapapun anak bangsa ini yang mata hati dan kata hati masih memiliki kecintaan bagi negerinya sendiri. Nah, esensi inilah kenapa kita memperjuangkan gerakan perubahan. Kita tahu kita harus memperjuangkan sesuatu yang perlu kita perjuangkan karena kita tidak mau berhenti, statik, monolid, seakan-akan sudah paripurnalah semua sistem dan nilai kehidupan yang kita miliki di negeri kita ini. Itu hanya pembodohan akal sehat kita, saudaraku semuanya. Kita tidak mau untuk itu. Ada beberapa garis bawah dari pidato Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem tadi, soal demokrasi super bebas liberal, lalu disinggung juga soal demokrasi terpimpin, tapi bagaimana ujungnya demokrasi ini sebenarnya bisa membawa maslahat bagi masyarakatnya, terutama disinggung tadi soal keadilan, disinggung juga soal kesejahteraan. Kita coba ulas pada malam hari ini di Visi Negarawan dengan Ketua DPP Partai Nasdem Effendi Khori. Gus Coy, Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam. Lalu kemudian ada pemikir kebinekaan, Dr. Sukidi. Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam, Mas Indra. Kali ini kita libatkan generasi muda ya, dari UIN, mahasiswa UIN, Nirwansyah. Selamat malam, Mas Nirwansyah. Selamat malam, Mas. Ya, baik, Mas Nirwansyah, saya lihat dulu dari sudut pandang anak-anak muda dulu ini ya, Gus Coy dan juga Pak Sukidi. Mas Nirwansyah tadi kalau menangkap esensi yang disampaikan oleh Surya Paloh, Ketua Umum Partai Nasdem, dengan menggarisbawahi tadi soal demokrasi yang super bebas liberal. Kalau kita lihat konteksnya hari ini begitu ya, kita lihat kritik dengan yang disampaikan ini menimbulkan pro kontra. Kita tidak sedang mencari ini benar salah, tidak sedang menyatakan pidana atau bukan, tapi perspektif Anda melihatnya seperti apa ini? Kita pada tataran atau tahapan demokrasi yang seperti apa sih sekarang ini? Oke, baik Mas Indra. Ya, terima kasih banyak Mas Indra terkait kehidupan demokrasi saat ini. Saya sebenarnya pengen nyoroti beberapa hal itu. Apakah misalnya anak muda itu dicap apolitis atau gimana? Memang nggak semua anak muda itu apolitis. Ada bahkan sebagian yang justru ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik atau bahkan parpol. Nah, adapun misalnya terkait labeling bahwasannya anak muda politis mungkin juga bukan tanpa sebab, karena boleh jadi hal itu dikarenakan demokrasi yang berjalan saat ini jauh dari nilai demokrasi itu sendiri. Sejatinya kan demokrasi merupakan bentuk pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Oleh karena itu rakyat berhak misalnya untuk menyampaikan pendapatnya karena kedaulatan itu kan berada di tangan rakyat. Nah, apa jadinya misalnya dengan kata lain, demokrasi itu intinya daulat rakyat. Nah, dengan dikungkungnya rakyat untuk berpendapat misalnya, ini mengakibatkan demokrasi yang diperjuangkan selama ini menjadi lumpuh tak berdaya. Mungkin Anda merasa begitu ya, Mas Nirwansyah, merasa ada semacam keterkungkungan akhir-akhir ini begitu dalam berpendapat atau bagaimana? Ya, karena kan orang pada takut kan untuk menyampaikan pendapat karena misalnya nanti dituduh oleh pasal-pasal karet itu, padahal kan demokrasi sendiri menjamin kebebasan berpendapat itu sendiri. Makanya anak-anak muda sekarang justru dicap oh kamu masih muda bisa apa gitu kan, padahal kan anak-anak muda cuma pengen nyampein apa perspektif mereka tentang demokrasi, apa yang mungkin mereka aspirasikan kepada wakil-wakil rakyat. Justru
keterkungkungan kebebasan berpendapat itu akan menurunkan nilai-nilai demokrasi, saya rasa. Kita tahan di situ ya, Mas Triwansyah. Saya ingin dari sudut pandang Gus Coy dulu melihat. Gus Coy, bagaimana sih sebenarnya yang dipandang oleh Pak Surya Paloh sebenarnya ketika membicarakan tadi, menyampaikan soal demokrasi, menyinggung soal demokrasi super bebas, liberal, tapi juga kita ingin beralih dari demokrasi yang pada masa mungkin pernah terpimpin, disinggung juga soal otoritarian, lalu menyinggung juga soal bagaimana sebenarnya esensi demokrasi itu membawa kita pada keadilan, kemudian kesejahteraan dan lain sebagainya. Ya, jadi pertama kita memahami dari definisi demokrasi, yaitu satu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Nah, oleh founding fathers kita, kemudian dirumuskan dalam Pancasila, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Sila keempat, praktek zaman Bung Karno seperti itu, praktek zaman Pak Harto seperti itu, praktek setelah reformasi seperti ini. Termasuk praktek dalam hal rakyat memiliki kedaulatan itu disampaikan seperti apa. Ya kan? Nah, sekarang rakyat yang berdaulat itu langsung disampaikan secara langsung. Saya punya calon presiden ini, ya saya langsung coblos. Calon bupati, gubernur langsung saya pilih ini, langsung orangnya, langsung. Kan? Tidak ada perantara, tidak ada yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Kan gitu kan? Nah, atas dasar itu maka di Nasdem ada semacam kegelisahan. Praktek demokrasi yang seperti ini selama sekian puluh tahun, berapa tahun? 25 tahun atau 20 tahun? Reformasi, ya, sejak reformasi. Sejak mulai pemilihan langsung. Ya. Pemilihan langsung 99. Itu mulai 2004 kan? Oh ya, oke. Ya kan? Pemilihan langsung. Itu kemudian ada pertanyaan yang mendasar. Pertama, demokrasi kita ini apa tafsir dari sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan? Seperti ini tafsir yang pas. Atau persis seperti zaman Bung Karno dan zaman Pak Harto. Gitu kan? Nah, itu pertanyaan. Pertanyaan. Nah, oleh karena ada pertanyaan seperti itu, jawabannya kan harus dijawab bersama. Lalu pertanyaan berikutnya, kita yakini bahwa demokrasi dalam sila yang dicerminkan dalam sila keempat itu sesuai dengan budaya kita, gitu ya, dan sejarah perjalanan bangsa kita. Maka kemudian kita dalam kelahiran Partai Nasdem. Partai ini ketika lahir, maka apa yang cocok untuk ini? Maka kemudian lahirlah restorasi, perubahan restorasi Indonesia. Nah, gerakan perubahan restorasi itu kemudian diberi makna. Ada 4 makna yang penting, yang ini menjadi kerangka dasar kita untuk mengevaluasi. Yang pertama adalah memperbaiki. Apa hal-hal yang tidak relevan, yang tidak baik, ya kan? Itu kita perbaiki. Dari jalannya proses demokrasi sekarang selama ini ya? Salah satunya demokrasi. Ini kan dalil untuk semuanya, ya kan? Kemudian yang kedua, restorasi itu diberi makna mengembalikan nilai-nilai lama yang baik. Tapi tidak kita gubris, tidak kita tampilkan, kita tidak pakai. Maka ini harus dikembalikan. Sejarah yang baik-baik dari para pendahulu kita, yang kita lupakan, yang kita pinggirkan harus dikembalikan. Yang ketiga adalah memulihkan. Mungkin ada hal-hal yang tidak stabil di negara ini, ya, harus dipulihkan. Ya. Ini mengandung makna banyak ini. Kemudian yang keempat itu kan mencerahkan. Jadi setiap pemimpin, setiap masyarakat itu harus saling mencerahkan, harus saling mengajak. Melihat masa depan Indonesia itu secara optimis. Kita harus terus berbagi tentang
optimisme, berbagi tentang energi yang positif. Oke. Nah, arus dari sebuah gerakan perubahan yang kita inginkan itu adalah tetap berpijak kepada masa lalu yang baik. Karena tidak ada perubahan tanpa melihat masa lalu. Betul, betul. Kan teorinya begitu kan? Ya, Kalau evaluasi dulu masa lalunya. Di pondok pesantren itu dikenal sebagai ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, gitu kan. Oke. Jadi ada masa lalu, ada masa kini dan masa datang. Nah, inilah kemudian kita tawarkan, kita ajak Republik ini untuk mengevaluasi apa yang paling relevan. Apakah seperti ini yang cocok gitu? Ya. Ini kayaknya kok istilah tapi Gus pasunya Coy, itu super liberal itu. Nah, tapi Gus Coy, ketika tadi dijabarkan soal restorasi dari berbagai memulihkan, mengembalikan nilai-nilai yang lama dan lain-lain, secara real, konkretnya, maksudnya dalam artian pandangan orang ingin melihat yang terjadi selama itu, contohnya kayak apa? Gus Coy, kita tahan dulu ya. Ini kita akan jelaskan lebih lanjut lagi setelah break. Tetaplah bersama kami di Visi Negarawan.